Terdengar suara saya. Terdengar, Pak. Baik. Marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya memimpin doa berdasarkan agama Islam, dan bagi Bapak Ibu yang berbeda kepercayaan bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami bisa berkumpul mengikuti webinar kajian riset penelitian kualitatif yang disukai Scopus. Berikanlah perlindungan kepada kami, limpahkanlah barokah-Mu pada kegiatan ini. Satukanlah hati kami dalam kebaikan yang saling mendukung dan menguatkan keharmonisan dalam berbagi ilmu, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti acara ini, agar kami semua menjadi manusia yang santun dalam moral, unggul dalam intelektual, dan memberikan manfaat bagi sekitar kita. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Berikanlah keberkahan bagi guru-guru, orang tua, keluarga, dan anak didik kami. Rabbana dolamna anfusana, wa ilam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, saya kembali ke MC Imrani. Baik, terima kasih kepada Bapak Tri Joko Sulistianto atas memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua IJMA kepada Bapak Raffles Ginting SEMAK atau yang mewakili kami persilahkan waktu dan layar. Baik, Bu Reni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan saya Yuliana selaku Ketua Panitia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom untuk mengikuti webinar kajian riset kualitatif yang disukai Scopus. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya hari ini, dan kepada panitia yang sudah menjalankan tugasnya sehingga dapat berjalan pada hari ini, dan kepada Bu Mirna pemateri yang telah membagikan atau sharing ilmu pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada semuanya sehingga acara ini dapat berjalan sangat baik, serta semua peserta yang hadir yang sudah menyediakan waktu hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa IJMA terus berkonsisten untuk menciptakan program kerja yang mendukung Tridharma perguruan tinggi, salah satunya di bidang penelitian dan publikasi. Sebagaimana kita ketahui, untuk dapat menembus jurnal terakreditasi Scopus, maka kita harus memperhatikan beberapa strategi dan trik jitu, salah satunya dengan memperhatikan topik-topik dan kajian yang disukai Scopus, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Dalam webinar kali ini akan membahas terkait kajian penelitian kualitatif yang disukai Scopus. Akan dibahas berkaitan dengan kajian terkini topik riset kualitatif yang layak diterima Scopus. Harapannya melalui webinar ini, para peserta dapat memahami kajian terkini penelitian kualitatif yang layak untuk diterima pada jurnal Scopus. Akhir kata, saya mengucapkan selamat berwebinar, dan dengan resmi
acara webinar pagi hari ini dengan topik kajian riset kualitatif yang disukai Scopus saya buka. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Yuliana selaku Ketua Panitia kegiatan kita pada hari ini, sekaligus mewakili kata sambutan dari Ketua IJMA kita Bapak Raffles Ginting. Berikutnya acara yang akan kita lewati adalah pembacaan profil IJMA yang akan dibacakan oleh Ibu Fadilah Purwitasari, SEMAK. Kepada Ibu Fadilah Purwitasari, waktu dan layar dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bu Rani atas kesempatannya. Saya akan coba share screen untuk profil IJMA. Oh, maaf nggak bisa. Apakah operatornya bisa bantu saya untuk profil screen untuk share screen untuk profil IJMA? Bisa, Bu. Saya share ya, Bu. Minta tolong Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Berikut adalah profil dari IJMA. IJMA sendiri adalah kepanjangan dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi dengan jargon bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Next, Pak. Ketua IJMA sendiri adalah Pak Raffles Ginting. Berikut adalah timeline pendirian IJMA. Jadi pertama kali dicetuskan ide tentang IJMA itu pada bulan April tahun 2018, yang kemudian diikuti oleh pembuatan grup WA pada bulan Mei 2018. Itu kemudian dilanjutkan dengan adanya ide untuk mendirikan organisasi di bulan Maret 2021. Di bulan April itu kemudian mulai dilakukan perekrutan anggota DPN serta Dewan Eksekutif. Pada bulan Juli 2021 didirikan secara resmi organisasi IJMA dengan melalui penandatanganan akta notaris. Pada bulan Oktober 2021 secara resmi IJMA berdiri. Kemudian DIS pertama sudah dilaksanakan di Universitas Pancasila Jakarta pada bulan Oktober 2022. Kemudian DIS kedua telah dilaksanakan di BINUS University Alam Sutera Tangerang pada Oktober 2023. Dan DIS terakhir yaitu DIS ketiga telah dilaksanakan di UPN Veteran Yogyakarta pada bulan Oktober 2024. Next, Pak. Next. Visi dari IJMA sendiri adalah menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Next. Misi IJMA sendiri sangat banyak, yaitu satu, memberikan pelatihan profesional ke dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, melengkapi dosen dengan kemampuan melakukan riset yang unggul, menjadi wadah untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi dosen, baik jurnal, menulis buku, dan sebagainya, memberikan pelatihan dan pemberdayaan SDM, untuk meningkatkan kapabilitas, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan untuk melengkapi kapabilitas dosen dalam melakukan kolaborasi riset, melengkapi dosen untuk mampu mengembangkan karir, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat, dan menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Next, Pak. Berikut adalah program kerja IJMA yang telah dilaksanakan. Ada bedah buku, ada talk show, kemudian dan berbagai webinar. Ini contohnya saja, seperti itu. Bisa
Nah, next aja Pak, ini contoh-contohnya banyak banget. Kita hampir tiap minggu melaksanakan berbagai kegiatan. Kemudian ini struktur BPH dari IJMA. Ketuanya adalah Pak Raffles Ginting, Wakil Ketua Pak Yanuar Nugroho, Sekretaris Umum Bu Ananta, Sekretaris Eksekutif Pak Riki Yunisar, Sekretaris 1 Pak Ilham, Sekretaris 2 Pak Sendi, Sekretaris 3 Pak Vitasari, Bendahara Bu Vera, dan Wakil Bendaharanya Bu Ayu Umiana. Ini adalah BPH-nya, kemudian next-nya ini adalah para kepala departemen. Saya banyak sekali ya, saya nggak bacakan aja. Ini adalah strukturnya. Next, Pak. Kemudian ini adalah tim kerja khusus. Jadi ada 5 tim kerja di sini, yaitu ada bedah buku, Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi, Satgas PPKS, pengelola komite etik, dan perencanaan strategis. Next. Selain kami punya kepengurusan, kita juga punya koordinator wilayah. Ada 13 koordinator wilayah di IJMA sendiri, kayak gitu. Next, Pak. Nah, ini apabila Bapak Ibu ingin bergabung, bisa menghubungi Bu Ayu Puspitasari atau menghubungi lewat email, seperti itu. Next, Pak. Ada lagi? Masih? Terima kasih. Semoga Bapak Ibu yang belum bergabung berkenan untuk bergabung di IJMA. Demikian profil IJMA yang saya bacakan. Saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan lagi kepada Bu Reni sebagai MC. Baik, terima kasih Ibu Fadilah Purwitasari SEMAK yang telah membacakan profil IJMA hingga 2004 terakhir. Berikutnya acara kita akan masuk ke acara inti, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Feptas Fili SE MACC PhD, beliau dari Universitas Bangka Belitung. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu Reni. Baik Ibu, kabarnya sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Sebelum kita memasuki acara, perkenankan saya untuk membacakan profil singkat dari Ibu Feptas Fili kepada operator, mungkin bisa di-share. Baik, terima kasih. Ini akan saya bacakan. Ibu Feptas Fili ini merupakan untuk tahun 2024 ya, bisa kita lihat bahwa beliau merupakan delegasi dari Indonesia untuk acara 10 World Water Forum, the World Water Council, and the 10 World Water Forum National Organizing Committee di Bali, Indonesia. Tahun 2023, beliau merupakan delegasi dari Indonesia untuk the Third International Workshop and Training for Youth and Young Professional in Science, Engineering, Technology, and Innovation for Disaster Risk Reduction, UNESCO Brin and You Inspire Jakarta Indonesia. Kemudian tahun 2022 beliau merupakan dosen di Departemen Akuntansi dan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, dan beliau menempuh PhD di Economics Department of Social Science dari tahun 2018 hingga 2022 di Chiba University. Kemudian beliau juga tahun 2020 merupakan delegasi Indonesia AIDS Macroeconomics Training Program IMF OAP in cooperation with JECA Tokyo, Jepang. Kemudian 2018 sampai 2019 Teaching Assistant Graduate School of Humanities and Studies on Public Affairs di Chiba University. Berikutnya dari 2018 hingga 2022 merupakan Japanese Government
Super Global University Awardee and Chiba University Awardee. Kemudian 2017 hingga 2018 beliau juga merupakan visiting researcher di Chiba University. Untuk tahun 2016 beliau Laboratory Head of Department of Accounting di Universitas Bangka Belitung. 2015 beliau adalah dosen di Departemen Accounting di Universitas Bangka Belitung dan menempuh Magister of Accounting-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan S1-nya beliau di Universitas Islam Indonesia. Demikian biografi singkat Ibu Feptasvili yang akan memandu kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Feptasvili, waktu dan layar kami persilahkan Ibu. Oke, terima kasih banyak untuk Bu MC ya, Bu Reni Wulandari SE MSI dan panitia IJMA webinar kita kali ini yang berjudul Kajian Riset Penelitian Kualitatif yang Disukai Scopus. Sebelum kita mulai saya pantun dulu ya, kayaknya berat bener kayaknya dari awal tadi. Biar agak santai nih, topiknya agak berat nih kayaknya. Oke lah. Petik sekuntum bunga pematang. Bunganya kecil, dimakan ngengat. Assalamualaikum, selamat datang. Kusapa hadirin dengan hangat. Cakep. Terima kasih ya. Kami sangat senang mendampingi Bapak Ibu hari ini karena kita akan mendapatkan pemahaman baru ya dan bernilai terhadap topik yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih untuk IJMA dan panitia. Kemudian tidak berlama-lama, operator mohon CV dari Bu Mirna. Oke, baiklah saya bacakan CV dari pemateri kita hari ini, Bu Dr. Mirna Aniria, SE, MSA, PhD, AK, CA, AAPA, AAPB. Mohon maaf ya kalau salah. Merupakan dosen dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Beliau merupakan S3 doktoral di Hwa-Chong University of Science and Technology, China, 2022. Kemudian 2011-nya menamatkan S2-nya Magister Sains Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kemudian 2008 Pendidikan Profesi Akuntansi PPAK, jurusan akuntansi di Universitas Brawijaya juga. S1 2007 akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Untuk sertifikasinya ada 2 ya. Jadi 2015 lulus ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan B. Kemudian 2012 ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan A. Untuk pengalaman kerjanya dari 2000 memulai karir di tahun 2013 sampai dengan sekarang di dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Nah, untuk saat sekarang dari 2022 sampai sekarang merupakan Deputi Pengawas Keuangan Satuan Pengawas Internal SPI UB, kemudian Ketua Unit Jaminan Mutu UB juga, dan Editor in Chief Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan FEB UB. Untuk organisasinya Ikatan Akuntan Indonesia IAI, kemudian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Buku yang sudah diterbitkan yaitu Metode Penelitian Akuntansi, Pendekatan Kualitatif dan Membangun Suasana Anti Korupsi di Indonesia untuk perspektif akademisi bidang akuntansi. Untuk pengabdian masyarakatnya nih banyak sekali ya, menjadi narasumber pada kegiatan ini yang terbaru aja ya saya bacakan. International Joint Committee Services,
dengan Universitas Malaya, Kuala Lumpur, program dosen berkarya Departemen Akuntansi UB Oktober 2024 kemarin. Kemudian banyak juga narasumber di ITSMA, salah satunya baru-baru ini ya, 2 Mei 2024, teknik analisis data kualitatif atau coding. Yang lainnya bisa dibacakan lagi. Kemudian 2023, pengabdian lagi kepada masyarakat, International Joint Community Service bersama University Malaya juga, IS 100 bulan Agustus tahun 2023 dan Oktober 2023, kemudian menjadi pemateri BIMTEK Sakit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur tentang sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintah pada tanggal 7 Desember 2023. Kemudian ini juga ada narasumber dan pemateri teknis juga ya. Jadi beliau selain dosen juga staf ahli ya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pemateri juga bimbingan teknik keuangan daerah tahun 2023. Ini kerjasama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PK2ND. Saya kurang paham PK2ND. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, Universitas Brawijaya, mohon maaf. Kemudian menjadi narasumber ITSMA juga ya. Tahun 2023, Strategic Management dan Research Concept for Beginner. Pembedah buku juga tahun 2023, kemudian narasumber ITSMA juga di National Conference tahun 2023. Waktu itu temanya membangun ekosistem kolaboratif dalam menghasilkan inovasi unggul. Turun ke bawah. Banyak sekali ya. 2022 menjadi pemateri seminar internasional juga di Universitas Teknologi Mara, Selangor, Malaysia, tanggal 7 Desember 2022, bekerja sama antara Brawijaya dengan UITM Malaysia. Topiknya tentang State Financial Accountability in Indonesia. Kemudian menjadi pemateri keuangan juga ya di UMKM, pengembangan usaha frozen food dan pemanfaatan produk sampingan dalam mendukung pengembangan produk body care di Kota Malang tahun 2022, bekerja sama dengan Fakultas Pertanian di Universitas Brawijaya. Oke, bisa turun lagi. Oke, nah ini terkait penelitiannya karena kita bahas hari ini kan tentang penelitiannya. Penelitian terbarunya dari Bu Nirna, Challenge of Internal Auditing in the Indonesian Government. Nah, ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Akuntansi Sinta 2, kemudian di 2024 kemarin Risk Management in Indonesia Local Government, a Literature Study di Jurnal Akuntansi Integratif. Kemudian ada juga beberapa yang ada di International Journal of Social Science dan Human Research, ada juga di Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Nah, ada juga nih JPSI ya, Journal of Public Sector Innovation. Ini terkait future tax prediction di Malang ya. Kemudian ada lagi di International Journal of Business Economics and Management. Di 2023 Bu Firna ini publish di Chinese Public Administration Review, Sage Publications Scopus, kemudian Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, kemudian ada di Universitas Pendidikan Ganesha, di The International Journal of Accounting and Business Society. Ada juga di sini Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Nusantara. Dilanjutkan lagi di International Journal of Social Science and Human Research.
ada juga di jurnal Tema ya. Dan ini di Journal of Economics, Finance, and Accounting Studies. Dan telaah ilmiah akuntansi dan perpajakan ya, itu di tahun 2023. Di tahun 2022 diterbitkan di Jurnal Geraha Pengabdian, Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, kemudian ini di mana? International Journal of Humanities and Social Sciences. Ada juga di sini Journal of Business and Economics Review, dan terakhir nih ya, apa ini? Research International Joint Research disponsori oleh CIMA ya. Jadi ini kolaborasi 4 perguruan tinggi dari UMT Malaysia, kemudian USM Malaysia, Unsia, dan Brawijaya ya. Ini judulnya menarik nih, Performance Management of Local Authorities, a Comparative Study of Malaysia and Indonesia. Oke. Selamat siang Bu Mirna. Ya, selamat siang Bu Feptasvili. Iya, Salam iya, kenal Bu. Nah, iya. Salam kenal Bu Mirna, panggil aja Pilih Bu. Ya, Bu Vili, ya, salam kenal Bu iya. Vili. Oke. Puasa Bu hari ini Bu. Ya, insya Allah. Ya, oke lah. Selamat berpuasa juga bagi Bapak Ibu yang melaksanakan Ramadan. Baiklah, tidak usah berbasa-basi. Waktu dan tempat saya persilakan ke Bu Dr. Mirna Amelia, SE, MSA, PhD, AK, CA, AP, AAPB. Oke, silakan Bu. Benar Bu. Benar Bu Vili. Ya. Oke, saya mohon izin, Bapak dan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Saya mengucapkan rasa hormat saya kepada Bapak Ketua Umum dari IJMA, yaitu Bapak Raffles beserta jajarannya. Kemudian juga ada Bapak dan Ibu Panitia, yang mana hal ini Ketua Panitia, yaitu Ibu Yuliana beserta jajarannya. Kemudian juga Ibu moderator, yaitu Ibu Feptasvili PhD beserta Bapak dan Ibu para peserta yang mengikuti webinar ISMA pada hari Minggu ini. Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya mungkin ini saya menyampaikan begitu ya, bahwa kita lebih pada sharing begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sharing begitu, nanti kita bisa belajar bersama juga seperti itu. Oke. Saya mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan materinya. Sebentar. Apakah suara saya aman, Bu? Aman ya? Aman, Bu. Aman Bu. Apaan? Diambil deh. Lagi kerja Bapak. Oke, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Bu. Ya. Oke, sebentar Bapak dan Ibu, ini saya mau ada. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan begitu ya dari pengalaman yang
yang pernah saya lakukan begitu ya, plus dengan beberapa literasi-literasi yang ada seperti itu. Jadi pada minggu kemarin itu saya diamanahi oleh panitia IJMA, yaitu perwakilannya melalui Bu Yuliana. Beliau menyampaikan terkait dengan pemberian kajian riset penelitian kualitatif yang disukai Scopus. Jadi topiknya adalah kajian riset penelitian kualitatif yang disukai Scopus. Kurang lebih itu seperti apa ya. Jadi ini juga nanti semoga bisa memberikan pengetahuan bagi kita bersama seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian di sini Bapak dan Ibu ya, jadi pastikan dulu ketika Bapak dan Ibu itu sebelum mengirimkan begitu ya, mengirimkan manuskrip atau mengirimkan draft jurnal dan sebagainya ke jurnal-jurnal yang ada begitu ya, yang terindeks Scopus maksudnya, maka nanti sebenarnya itu Bapak dan Ibu itu harus menentukan terlebih dahulu ya. Kalau ini kan fokusnya kan penelitian atau jurnal kualitatif seperti itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu yang memiliki manuskrip jurnal penelitian kualitatif itu bisa mencari begitu ya, istilahnya jurnal mana yang nantinya akan dituju seperti itu. Nah, untuk bisa mengecek begitu ya, salah satu caranya itu adalah Bapak dan Ibu itu bisa masuk ke simagojr ya .com, kemudian nanti coba Bapak dan Ibu cari begitu ya, ranking jurnal dan sebagainya, dan itu nanti bisa difilter ya Bapak dan Ibu. Maksudnya itu bisa dicari sesuai dengan topik dari penelitian yang Bapak dan Ibu tulis seperti itu ya. Kalau misalnya yang ini muncul yang ada di layar materi saya ini adalah ketika saya memilih terkait dengan rumpun ekonomi, manajemen, kemudian accounting begitu ya. Kemudian spesifikasinya adalah saya memilih untuk topik accounting seperti itu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan latar belakang misalnya pendidikannya Bapak dan Ibu ataupun mungkin latar belakang dari tulisan yang istilahnya Bapak dan Ibu angkat atau teliti itu seperti apa ya. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu itu cari itu dulu ya sesuai dengan topik area risetnya Bapak dan Ibu itu di mana. Kemudian baru nanti akan muncul ya, Bapak dan Ibu akan muncul mulai dari Q1, Q2, Q3 sampai dengan Q4, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu cari begitu ya, dicari mulai dari atas sampai dengan bawah itu seperti apa ya. Oke, sebentar. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu nanti harus mencari begitu yang sesuai itu seperti apa, sesuai dengan kebutuhannya Bapak dan Ibu itu seperti apa. Apakah harus Q1, apakah cukup Q2, ataukah cukup Q3 dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sebentar Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti perlu untuk mencari jurnal yang ingin dituju itu apa begitu ya. Kemudian jangan lupa nanti dilihat begitu ya di masing-masing jurnalnya itu skop atau ruang lingkup dari fokusnya mereka, interestnya mereka itu di area apa dan sebagainya. Kemudian juga contoh-contoh jurnal yang sudah dipublikasikan di mereka seperti itu ya. Jadi kalau misalnya jurnal penelitian kualitatif yang diterima di dalam jurnal tersebut itu stylenya itu yang seperti apa, kemudian substansinya itu seperti apa dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya yang saya sampaikan di sini misalnya
Bapak dan Ibu itu mencari jurnal dengan kuartil 1 begitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu itu misalnya memilih yang accounting, organization, and society. Jadi kalau jurnal dari accounting, kalau kita di di rumpun akuntansi begitu ya. Nah, itu biasanya kan Bapak dan Ibu itu cari yang ada kata-kata ya semacam accounting, ya ada audit dan sebagainya, accounting, auditing dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, misalnya ini saya memilih di Accounting, Organization, and Society atau biasanya disingkat sebagai AUS gitu ya. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu jurnal tersebut, jurnal AUS tersebut itu merupakan jurnal yang seperti apa ya. Nah, jadi jurnal AUS di sini merupakan jurnal internasional terkemuka yang berfokus pada berbagai aspek hubungan antara akuntansi dan perilaku manusia. Jadi AUS sendiri ini fokusnya adalah untuk meneliti begitu ya terkait dengan kalau misalnya ada aspek hubungan antara akuntansi dan perilaku manusia, yaitu bisa Anda masukkan manuskrip Anda ke sana. Kemudian, jurnal ini juga mendorong penelitian yang mengeksplorasi peran akuntansi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Ya, jadi dia juga mengeksplorasi, misalnya Anda bisa menjelaskan terkait dengan peran akuntansi ya dalam konteks sosial, kemudian dalam konteks politik ya, kemudian dalam konteks ekonomi dan sebagainya itu peran akuntansi itu seperti apa? Itu juga bisa ya Anda kirimkan apabila Anda ada meneliti terkait dengan hal tersebut. Dan bagaimana praktek akuntansi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi dan masyarakat ya. Jadi kalau misalnya Anda meneliti terkait dengan praktek akuntansi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi dan masyarakat, nah itu juga bisa masuk ke dalam skop ya atau ruang lingkup dari jurnal AUS tersebut. Kemudian yang berikutnya karakteristik penelitian kualitatif yang disukai di jurnal AUS ya. Jadi ada beberapa begitu. Yang pertama adalah terkait dengan topik penelitian yang relevan. Jadi pastikan bahwa topik penelitian Anda itu relevan terkait dengan accounting, kemudian organization and society ya. Jadi ya istilahnya membahas terkait dengan hal-hal tersebut seperti itu. Misalnya terkait dengan peran akuntansi dalam organisasi dan masyarakat. Jadi Anda melakukan studi tentang bagaimana akuntansi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur organisasi, kemudian menceritakan tentang proses begitu ya, dalam peran akuntansi dalam organisasi itu seperti apa, atau dalam komunitas, dalam masyarakat dan sebagainya itu seperti apa. Kemudian juga dalam lingkungan sosial dan politik. Jadi peran akuntansi itu yang seperti apa begitu ya Anda jelaskan. Kemudian juga misalnya Anda Udah yang ada masak di rumah aja yang bangun sahur utuh nih tuh anu. terkait Makanya dengan penelitian akuntansi dan perilaku manusia ya. Jadi misalnya Anda meneliti begitu yang melakukan penelitian yang mengeksplorasi interaksi antara praktek akuntansi dan perilaku individu atau kelompok dalam organisasi ya. Jadi kalau misalnya Anda Anda meneliti terkait dengan praktek akuntansi begitu ya. Kemudian ini bagaimana sih kaitannya mendorong perilaku individu atau kelompok itu bagaimana? Jadi praktek akuntansi, peran akuntansi, prakteknya yang sudah ada, ini bagaimana nih Anda melihat terkait dengan dampak terhadap perilaku individu atau kelompok dalam organisasi itu seperti apa? Itu juga bisa. Kemudian juga akuntansi dalam konteks sosial politik ya. Jadi analisis tentang bagaimana praktek akuntansi berperan dalam dinamika kekuasaan, regulasi, dan kebijakan publik seperti itu ya. Jadi misalnya akuntansi dalam konteks sosial politik. Nah, jadi istilahnya praktek ataupun peran akuntansi dalam kekuasaan itu dijadikan sebagai apa dan sebagainya begitu. Kemudian yang berikutnya ada terkait dengan metodologis ya. Jadi metodologis yang bisa digunakan misalnya Anda melakukan studi kasus mendalam begitu ya. Jadi dalam studi kasus yang mendalam ini setidaknya Anda menawarkan begitu ya, menawarkan sebuah penelitian dengan menggunakan analisis rinci tentang fenomena akuntansi dalam konteks yang spesifik.
memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika yang terlibat. Jadi Anda bisa menggunakan desain penelitian dari studi kasus, atau bisa juga misalnya Anda menggunakan etnografi ya untuk mengetahui budaya-budaya yang ada dan sebagainya, baik secara etnografi itu sendiri ataupun etnometodologi ataupun etnografi dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian intinya kalau etnografi itu adalah mengungkap budaya begitu ya dan norma yang mendasari praktek akuntansi yang terjadi atau yang berlangsung itu seperti apa. Kemudian Anda juga bisa misalnya melakukan analisis wacana, baik analisis wacana maupun analisis wacana kritis sendiri begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan analisis wacana ini meneliti begitu ya bagaimana bahasa dan komunikasi dalam akuntansi membentuk realitas organisasi dan persepsi publik ya. Itu juga bisa Anda gunakan beberapa metode-metode dengan desain-desain yang seperti itu. Desain-desain penelitian seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penggunaan teoritis yang kuat begitu. Jadi kalau misalnya di dalam teori sosial dan juga organisasi itu kan pasti banyak sekali teori-teori Bapak dan Ibu ya. Itu nanti juga bisa Anda gunakan kalau Anda penelitiannya ada kaitannya dengan akuntansi dan sosial. Nah, itu nanti bisa Anda gunakan misalnya dari teori sosiologi yang representatif itu seperti apa. Begitupun juga dengan teori antropologi atau ilmu politik ya, ilmu administrasi dan sebagainya ya karena sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu administrasi, kemudian ekonomi, manajemen, akuntansi itu sebenarnya kita masih satu rumpun kurang lebih seperti itu. Cuma nanti tinggal didominankan aja tulisan Anda terkait dengan counting areanya itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya ada pendekatan interdisipliner ya, yaitu dengan mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu dan menawarkan wawasan baru tentang peran akuntansi dalam masyarakat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya ini ada beberapa contoh misalnya diperlukan adanya integrasi ya, integrasi perspektif berbagai disiplin dalam akuntansi. Misalnya Anda mengintegrasikan begitu ya antara disiplin ilmu ekonomi kemudian dengan akuntansi itu seperti apa begitu. Jadi Anda integrasikan begitu ya di antara disiplin ilmu tersebut begitu. Contohnya misalnya Anda melakukan studi tentang bagaimana IFRS mempengaruhi daya saing perusahaan dalam skala global. Jadi Anda meneliti tentang spesifiknya IFRS ya, implementasi IFRS, kemudian pengaruhnya terhadap daya saing perusahaan dan skala global secara perekonomian ya, secara makro itu seperti apa. Nah, itu juga bisa menjadi inspirasi begitu ya untuk misalnya melakukan penelitian integrasi tersebut, integrasi dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian, misalnya Anda juga melakukan integrasi antara ilmu sosiologi, kemudian juga dengan akuntansi, ya. Misalnya penelitian tentang bagaimana praktek akuntansi di sektor publik itu nanti akan mencerminkan nilai-nilai sosial dalam pemerintahan, ya. Jadi Anda bisa mengintegrasikan penelitian tersebut begitu. Jadi Anda kaitkan antara praktek akuntansi di sektor publik, kemudian nilai-nilai sosial dalam pemerintahan, begitu ya. Entah itu apakah mempengaruhi atau seperti apa, begitu ya. Itu nanti bisa Anda eksplor. Kemudian juga misalnya terkait dengan ilmu filsafat dan akuntansi sendiri. Misalnya Anda melakukan analisis kritis tentang bagaimana standar laporan keberlanjutan seperti GRI, ESG, begitu ya, membentuk persepsi publik terhadap perusahaan. Ya, jadi Anda melakukan analisis kritis begitu ya. Ini Anda dasari dari ilmu filsafat dan sebagainya. Entah itu nanti Anda katakan menggunakan
pendekatan atau menggunakan mazhab, katakan Foucauldian, Habermas, ya, Derrida dan sebagainya. Nah, itu silakan seperti itu ya. Silakan misalnya, oh ketika saya mau menggunakan paradigma postmo atau misalnya Anda mau melakukan paradigma kritis, nah Marxian dan sebagainya. Nah, itu silakan Anda menggabungkan antara ilmu filsafat seperti itu ya, yang seperti alirannya Foucauldian, kemudian alirannya yang Marxian dan sebagainya, itu Anda gabungkan begitu ya sebagai alat analisis, sebagai alat analisis untuk meneliti terkait dengan standar pelaporan keberlanjutan itu seperti apa. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya banyak begitu ya hal yang bisa dieksplor. Kemudian ada juga terkait dengan Anda juga harus mempertimbangkan terkait dengan kontribusi. Itu biasanya yang pasti akan mereka pertanyakan. Kontribusi dalam arti di sini sebenarnya ya hampir 11-12 begitu ya Bapak dan Ibu terkait dengan kebaruan. Hampir sama sebenarnya ya, hampir itu loh ya, similar begitu ya. Intinya itu biasanya kalau nggak jurnal itu meminta kebaruan penelitiannya Anda itu seperti apa, ataupun juga ketajaman untuk mendetailkan dari ini kontribusi penelitian Anda terhadap society itu seperti apa. Itu yang biasanya dikejar dan diminta oleh mereka untuk menjelaskan secara detail seperti itu. Baik itu untuk pengembangan teori maupun untuk implikasi praktis ya. Jangan lupa nanti Anda juga harus meng-quote ya untuk menjelaskan novelty atau originalitas ataupun nanti juga kontribusi dari penelitian Anda. Nah, terus kalau misalnya Anda sudah meneliti ini kontribusinya apa? Biasanya seperti itu yang mereka minta dari jurnal. Kemudian yang berikutnya adalah ini ada beberapa contoh jurnal begitu yang sudah dipublikasikan ya. Kalau saya melihatnya ini adalah tipenya jurnal penelitian kualitatif yang diterbitkan di AOS ya, di AOS di jurnal ID. Misalnya salah satunya ini ada penelitian yang berjudul Calorie Accounting ya, The Introduction of Mandatory Calorie Labeling on Menus in the UK Food Sector ya. Ini penelitiannya di tahun 2023. Intinya adalah ini dia sampai bisa diterima di Q1 itu ya karena dia memiliki tipe-tipe yang tadi itu Bapak dan Ibu ya, baik secara metodenya, baik secara topik ya, topik yang relevan, metode yang digunakan, substansinya, kemudian juga terkait dengan kebaruan, ada kaitannya misalnya terkait dengan akuntansi dan politik begitu ya, atau akuntansi dan kesehatan semacam itu ya. Kemudian juga yang tadi kontribusinya itu seperti apa kepada masyarakat ya. Nah, intinya artikel ini itu mengkaji dampak penerapan pelabelan kalori wajib pada menu di sektor makanan Inggris. Jadi di Inggris saat ini itu terjadi fenomena obesitas begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi si penulis itu melihat bahwa saat ini tuh masyarakat di Inggris ini mengalami obesitas dan obesitas itu menduduki peringkat ya kematian atas obesitas dan sebagainya itu menduduki peringkat tertinggi juga 3 besar misalnya seperti itu. Nah, ini peran akuntansi terkait dengan bidang kesehatan, kemudian juga terkait dengan bidang politik, ilmu politik dan sebagainya itu yang seperti apa ya. Nah, jadi dia mengambil penelitian ini, kemudian dia juga di dalam artikelnya itu berimplikasi ya, implikasinya ada praktek akuntansi dan perilaku konsumen. Jadi dia itu ingin melihat begitu ya, ketika menerapkan akuntansi kalori begitu, kemudian nanti ini bagaimana pengaruhnya? Apakah penerapan akuntansi kalori ini akan mempengaruhi perilaku konsumen? Apakah konsumen itu akan lebih peduli begitu ya? Atas pilihan menu makanan dan sebagainya misalnya oh ini kalorinya tinggi dimakan apa enggak dan sebagainya begitu ya. Jadi istilahnya itu adalah penelitian yang mereka lakukan seperti itu.
Nah, kemudian juga terkait dengan akuntansi kalori ini ternyata kebijakan yang mewajibkan restoran, kafe, dan tempat makan lainnya ya, lebih dari 250 karyawan yang ada itu untuk mencantumkan jumlah kalori pada setiap pilihan menu ya. Tujuannya adalah untuk mendorong konsumen membuat pilihan makanan yang lebih sehat dan mendorong penyedia makanan menawarkan opsi menu berkalori lebih rendah. Nah, semacam ini ya. Jadi Bapak dan Ibu itu nanti bisa misalnya melihat fenomena yang terbaru dan sebagainya itu juga seperti apa begitu ya. Jadi sehingga Bapak dan Ibu itu ada menemukan kebaruan dari penelitian ini dan jangan lupa juga terkait dengan kontribusinya seperti itu ya. Oke. Kemudian ketika kita lihat di abstrak yang dia lakukan begitu ya. Jadi kemudian penulis ini juga menggunakan konsep teknologi pemerintahan karena pijakan untuk menerapkan accounting kalori ini itu ada kewajiban ya. Jadi restoran-restoran, kafe, tempat makan yang lainnya itu harus menunjukkan menu kalorinya ya. Kalorinya itu ada berapa dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga ada biopedagogi dan menjelaskan bagaimana akuntansi kalori ini berfungsi sebagai alat yang mengatur dan mendisiplinkan tubuh dalam masyarakat neoliberal modern ya. Kemudian artikel ini juga menyoroti munculnya perilaku yang menentang norma yang ada. Jadi ada yang menentang terkait dengan hal tersebut dan sebagainya. Kemudian juga ada yang patuh begitu ya terhadap tujuan pemerintah tersebut seperti itu. Kemudian studi ini juga didasarkan pada 3 sumber data utama ya. Ada dia melakukan analisis dokumen kebijakan terkait obesitas dan pengurangan kalori seperti apa, kemudian melakukan analisis terhadap 112 tanggapan dari konsultasi publik mengenai pelabelan kalori, dan ada 20 wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Jadi metodenya itu juga Anda jelaskan begitu ya, terkait dengan istilahnya Anda mau submit ke jurnalnya, berarti nanti harus memperjelas terkait dengan metodologi penelitian yang Anda gunakan. Misalnya teknik pengumpulan data yang Anda gunakan itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini, dia itu melakukan penelitian kualitatif, kemudian dengan menggunakan teknik pengumpulan datanya adalah melakukan wawancara mendalam, kemudian dia juga ada studi dokumentasi dan sebagainya, lebih seperti itu. Kemudian ini adalah bentuk dari style begitu ya, bentuk dari stylenya AUS itu sendiri ya. Jadi kalau di jurnalnya AUS sendiri itu intinya itu untuk abstraknya misalnya ya. Nah, ini bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi dia menjelaskan ketika kita lihat di sini obesitas has become. Jadi dia itu langsung menyerang dengan kalimat pembukanya itu adalah ada fenomena yang sangat fenomena yang sangat genting begitu yang terjadi di UK saat ini seperti itu ya. Itu ada fenomena obesitas dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia menjelaskan di paragraf utamanya itu terkait dengan fenomena pentingnya penelitian ini tuh seperti apa ya. Kemudian baru dia menjelaskan terkait dengan tujuan dan sebagainya. Kemudian dia menjelaskan terkait dengan konsep dan sebagainya, metode ya, konsep yang dia gunakan itu seperti apa. Kemudian baru yang selanjutnya ini dia juga menjelaskan terkait dengan analisis-analisis yang digunakan begitu ya untuk melakukan penelitian, kemudian juga dia menjelaskan terkait dengan teknik metode pengumpulan data yang dia lakukan dan sebagainya ya. Di itu kemudian dia juga menjelaskan terkait dengan kata kuncinya itu kurang lebih seperti apa. Jadi bentuk desain antara satu jurnal yang misalnya ini kan terindeks di Science Direct begitu ya, di Elsevier begitu. Nanti bentuknya itu kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Tapi nanti misalnya terindeks di Emerald dan sebagainya itu nanti ada beda lagi seperti itu ya. Istilahnya penampakannya, visualisasinya itu juga kan berbeda, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini saya nextkan aja. Kemudian untuk yang jurnal kedua. Jadi kalau jurnal yang kedua yang penelitian kualitatif, jadi di jurnal AUS sendiri itu sebenarnya dia itu tidak
membatasi jurnal kuantitatif atau jurnal kualitatif. Semuanya itu bisa masuk ya, asalkan sesuai dengan kriteria mereka seperti itu ya. Nah, jurnal kualitatif yang kedua ini adalah saya melihatnya itu adalah judulnya yang berjudul Algorithmic ya, Management and the Politics of Demand, Control and Resistance at Uber ya. Ini juga penelitiannya tahun 2023. Intinya studi ini itu meneliti bagaimana manajemen algoritmik yang digunakan oleh Uber begitu ya untuk mengendalikan pengemudi serta bentuk perlawanan yang muncul sebagai respon terhadap kontrol tersebut. Dan studi ini didasarkan pada wawancara dengan 36 pengemudi Uber. Dia melakukan wawancara pengemudi dari Australia dan Prancis begitu. Kemudian para penulis menemukan bahwa algoritma yang digunakan oleh Uber memiliki efek disipliner yang kuat terhadap pengemudi. Berarti sistem algoritma yang ada di Uber, di sistemnya Uber ini ternyata berpengaruh terhadap perilaku si pengemudi tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Dengan menggunakan konsep pembentukan diri dari Foucault ya, penelitian ini menganalisis bagaimana pengemudi merespon tatanan kerja baru. Jadi kita hampir sama ya melihat ya Bapak dan Ibu, kalau yang jurnal yang tadi itu yang akuntansi kalori itu juga dia menggunakan konsep dari Foucault juga ya. Kalau yang ini dia juga menggunakan konsep dari Foucault seperti itu. Ya, jadi Anda ketika melakukan penelitian kualitatif itu harus menyesuaikan dengan penelitian dan juga konsep yang Anda gunakan sebagai alat analisisnya Anda itu seperti apa. Nah, itu harus nyambung ceritanya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nah, ini dikaitkan ya dari fenomena yang ada, kemudian Anda menggunakan konsep Foucault sendiri, hasilnya menunjukkan bahwa pengemudi terlibat dalam berbagai praktek untuk merawat diri sendiri. Ya, jadi akhirnya ini akan membentuk perilaku begitu ya pada pengemudi. Dia harus bertahan dengan sistem yang ada, kemudian dia harus menyiasati dengan sistem yang ada, aturan-aturannya itu seperti apa dan sebagainya, begitu ya. Bahkan keluar dari kondisi manajemen algoritmik tersebut ya. Jadi dia seperti apa? Apakah dia itu akan selalu mengikuti manajemen algoritmik tersebut atau dia akan memilih misalnya untuk tidak terlalu mengikuti dari manajemen atau sistem algoritmik tersebut begitu ya. Kemudian praktek-praktek ini terkait dengan jarak yang ada antara manajemen dan tenaga kerja dalam struktur organisasi platform seperti Uber ya. Kemudian penulis juga berpendapat bahwa ekonomi digital ya, ekonomi gig ini beroperasi secara berbeda terhadap diri yang dapat diatur dan mengingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan algoritma untuk mengendalikan pekerja dari jarak jauh seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya dalam penelitian ini itu juga menyoroti bahwa manajemen algoritmik itu dapat menciptakan asimetri informasi antara perusahaan dan pekerja, di mana pengemudi ini otomatis dia hanya memiliki sedikit kendali atas aspek-aspek kritis mereka. Sementara yang memiliki, ya yang berkuasa, memiliki kontrol di sana dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah perusahaan Uber itu ya melalui algoritma. Makanya di sini itu kan juga berbicara mengenai adanya dominasi kekuasaan dan sebagainya. Kemudian ini dia juga fokusnya adalah pembentukan diri sehingga makanya dia menggunakan konsep dari Michael Foucault ini sendiri ya. Kemudian intinya itu sih Bapak dan Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh dari abstrak yang terkait dengan penelitian algoritmik manajemen tadi begitu ya. Ini bisa kita lihat ini abstraknya ya, dia menceritakan tentang tujuannya sendiri dan tujuan dari penelitiannya itu sendiri seperti apa. Kemudian ini baru masuk begitu ya, terkait dengan metodenya, dia melakukan wawancara ya, informannya itu dari siapa siapa dan sebagainya. Kemudian baru dia menceritakan tentang hasilnya itu seperti apa dan tujuan dari penelitian itu apa, kata kunci, mohon maaf, dari penelitiannya dia itu seperti apa. Oke.
Kemudian, nah ini, jadi kalau misalnya dalam penelitian kualitatif, nanti Bapak dan Ibu juga perlu untuk memberikan misalnya bisa menginsertkan visualisasi begitu ya. Kalau ini kan dia menuliskan, dia menginsertkan terkait dengan sistem rating begitu ya, sistem ratingnya dia dan sebagainya. Karena dia itu dikendalikan oleh sistem dan sebagainya begitu ya, maka dia kan harus berperilaku baik agar tidak menjadi driver yang semaunya sendiri dan sebagainya. Dia harus mengikuti peraturan sistem yang ada di dalam perusahaan Uber itu seperti apa. Yang intinya adalah dalam pengukuran kinerjanya dia itu dalam ini direpresentasikan dalam rating system itu sendiri ya. Intinya itu adalah rating system ini bagaimana mempengaruhi perilaku driver. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah intinya kesimpulannya untuk yang di penelitian jurnal AUS ini, penelitian disarankan untuk mengajukan manuskrip yang tidak hanya memenuhi standar metodologis dan teoritis yang tinggi, tidak hanya dari segi metodologis, kemudian teoritis yang baik, yang sangat bagus dan sebagainya begitu, tetapi juga menawarkan wawasan baru. Jadi ada wawasan baru. Oh, kayak misalnya tadi yang jurnal pertama itu, oh ada ya namanya akuntansi kalori seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu juga ada yang akuntansi digital tadi begitu ya. Nah, jadi semacam itu ya, menawarkan wawasan-wawasan baru relevan dengan isu-isu terkini dalam akuntansi, organisasi, dan juga masyarakat ya. Jadi intinya harus ada aspek akuntansinya, kemudian dalam konteks organisasi, menyangkut organisasi, dan juga terkait dengan masyarakat seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, misalnya contohnya Anda memilih yang di kuartil 2 ya atau Q2 begitu. Misalnya Anda katakan ini yang saya cari misalnya adalah, yaudah saya coba mau submit ke Qualitative Research in Accounting and Management atau biasanya kita sebut sebagai QREM ya. Jadi ini kan judulnya sudah research kualitatif. Jadi kalau research kualitatif itu biasanya ya harus memenuhi unsur-unsur penelitian kualitatif seperti itu. Jadi kemungkinan besar kalau Anda penelitian kualitatif lebih baik dimasukkan ke yang ada kata-kata kualitatif riset seperti itu daripada nanti yang campur-campur. Kalau yang campur-campur itu kan bisa terima penelitian kuantitatif, bisa menerima penelitian kuantitatif, tapi kesempatan, opportunity to be accepted itu berapa persen seperti itu. Nah, kalau di kualitatif research, nah ini kan judulnya saja sudah kualitatif begitu ya, tapi setidaknya itu change-nya kita, peluangnya kita itu setidaknya lebih banyak ya. Jadi silakan untuk memilih. Sebenarnya kalau di Q2 itu kan banyak sekali ya Bapak dan Ibu, tapi kalau topiknya itu kalau kualitatif research ya sudah wis coba aja masukkan di kualitatif research agar peluangnya nanti bisa lebih besar seperti itu. Nah, untuk di jurnal QRIM ini sendiri, ya Bapak dan Ibu, itu jurnal internasional yang berfokus pada publikasi penelitian kualitatif di bidang akuntansi dan manajemen. Jadi ada kaitannya akuntansi sama manajemen. Misalnya Anda ada akuntansi manajemen strategik, akuntansi manajemen publik, atau akuntansi saja sendiri dan sebagainya itu juga bisa ya. Jurnal ini juga mendorong eksplorasi praktek akuntansi melalui berbagai perspektif teoritis ya. Tujuannya untuk memperdalam pemahaman tentang interaksi antara akuntansi dan manajemen ya dalam berbagai konteks ya, di dalam organisasi, sosial, dan politik. Kemudian topik-topik penelitian yang biasanya ada di dalam ruang lingkup dari QREM sendiri itu misalnya dia membahas mengenai terkait dengan perubahan akuntansi manajemen, kemudian ada kontrol, terkait dengan kontrol di perusahaan, di organisasi, dan sebagainya. Kemudian juga membahas mengenai akuntansi, transisi, perubahan organisasi, ada juga manajemen kinerja. Kalau misalnya Anda membahas mengenai manajemen kinerja, misalnya sistem pengukuran kinerja, dan sebagainya, itu ada kaitannya antara akuntansi dan manajemennya itu seperti apa. Nah, semacam itu Bapak dan Ibu ya. Ada kaitannya baik di bidang akuntansi dan manajemen atau Anda bisa mengintegrasikan di antara dua bidang ilmu tersebut. Kemudian QREM ini sendiri juga terindeks begitu ya dalam Scopus dan juga SSGI Bapak dan Ibu ya. Dan
peluang, bagaimana peluang publikasi di QREM? Seperti tadi ya, ini Anda harus mengajukan penelitian kualitatif yang menawarkan wawasan mendalam. Jadi harus memberikan wawasan yang mendalam, harus memberikan wawasan yang istilahnya belum pernah banyak diteliti dan sebagainya, begitu ya. Kemudian juga wawasan yang mendalam, kalaupun misalnya ada yang kemarin itu sudah diteliti, Anda ingin mengembangkannya itu fokusnya di mana, begitu ya. Gapnya penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya itu ada di mana, kontribusinya itu seperti apa. Kalau Anda mau meneliti ini, terus next, so what, ya gitu ya. Jadi istilahnya apa dong kontribusi Anda begitu ya bagi akademisi dan sebagainya itu seperti apa. Nah, itu biasanya yang dikejar oleh jurnal-jurnal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan karakteristik utama, begitu ya, yang biasanya disukai oleh misalnya jurnal QREM itu sendiri. Yang pertama adalah topik penelitian yang relevan. Jadi perhatikan dia itu fokusnya apa. Oh, dia itu fokusnya adalah di bidang akuntansi dan manajemen. Jadi kalau misalnya Anda meneliti terkait dengan topik-topik yang relevan dengan akuntansi, kemudian manajemen, begitu ya, yang kontemporer dan sebagainya. Nah, itu kemungkinan peluang untuk bisa diterima itu lebih besar, cukup besar ya. Jadi misalnya Anda meneliti begitu terkait dengan akuntansi dan kontrol manajemen, misalnya perubahan dalam praktek pengendalian organisasi, kemudian barangkali ada membahas atau meneliti terkait dengan sistem akuntansi manajemen yang ada seperti apa, misalnya organisasi di sektor yang belum pernah diteliti itu apa misalnya. Oh, yang sistem akuntansi manajemen yang sudah diteliti itu di perusahaan-perusahaan yang besar-besar dan sebagainya. Oh, di perusahaan kecil itu belum pernah ada yang meneliti seperti ini. Nah, Anda bisa masuk ke sana begitu ya, sekalian Anda menjelaskan terkait dengan novelty kebaruan penelitian Anda itu seperti apa. Atau juga misalnya terkait dengan akuntabilitas, misalnya aja kalau akuntabilitas itu Anda meneliti terkait dengan simulakra atas hiperrealitas terkait dengan akuntabilitas di sektor apa, seperti itu. Itu bisa juga begitu ya menjadi inspirasi begitu ya, oh meneliti ini dan sebagainya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang berikutnya misalnya meneliti terkait dengan dampak teknologi terhadap akuntansi. Bisa misalnya penggunaan teknologi digital dalam pelaporan keuangan, Anda teliti seperti apa. Yang tentunya itu Anda harus sesuaikan dengan penelitian kualitatif ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi penelitian kualitatif itu seperti apa desainnya, metodenya, dan sebagainya ya. Kemudian juga misalnya Anda bisa meneliti terkait dengan keberlanjutan dan akuntabilitas sosial. Terus meneliti juga terkait dengan perubahan organisasi, barangkali kemudian juga ada reformasi sektor publik di sebuah perusahaan negara atau di sektor publik dan sebagainya. Kemudian juga misalnya meneliti terkait dengan perilaku pengambil keputusan dalam akuntansi ya. Nah, jadi bagaimana akuntan dan manajer menggunakan informasi akuntansi dalam proses pengambilan keputusan, perilakunya. Anda meneliti terkait dengan akuntansi perilakunya dan sebagainya, atau praktek akuntansi apa yang mempengaruhi perilaku, atau justru budaya ya yang ada itu mempengaruhi sistem dari akuntansi itu sendiri. Nah, itu silakan untuk dieksplor seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga adalah terkait dengan metode kualitatif yang mendalam seperti itu ya. Jadi biasanya yang paling sering memang adalah dia menggunakan metode studi kasus eksploratif begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga ada etnografi, biasanya itu ada jurnalnya kalau tidak salah itu yang fokusnya di penerbitan edisi tertentu itu membahas mengenai khusus untuk metode etnografi sampai seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi saking banyaknya begitu ya, banyak yang meneliti terkait dengan metode penelitian etnografi. Kemudian juga Anda bisa menggunakan analisis wacana dan juga menggunakan metode fenomenologi dan sebagainya ya, yang mengeksplorasi pengalaman individu dalam menghadapi perubahan sistem akuntansi dan kebijakan keuangan. Itu juga
bisa ya, Bapak dan Ibu bisa gunakan beberapa metode kualitatif tersebut. Kemudian terkait dengan teoritis yang kuat, Anda misalnya menggunakan teori institusional, maka Anda harus perlu dalami teori institusional itu apa saja, dan dari sekian itu mana nih yang cocok dengan penelitian atau topik yang Bapak dan Ibu angkat seperti itu. Kemudian juga misalnya terkait dengan teori agensi, stewardship, teori legitimasi kah. Kemudian juga Anda bisa menggunakan pendekatan-pendekatan seperti tadi ya. Kalau pendekatan Foucauldian ini banyak digunakan ketika Anda menggunakan metode postmodern ya. Jadi Anda harus tahu dulu paradigma postmodern itu tujuannya itu yang seperti apa. Anda harus paham dulu. Kemudian untuk bisa menganalisis ya postmodern itu Anda menggunakan pendekatan apa dan sebagainya. Kemudian juga ada neo-Marxian. Nah, kalau neo-Marxian itu biasanya dia itu lebih dekat dengan paradigma kritis. Kalau paradigma kritis Anda menggunakan analisis kritis ya, Anda harus paham paradigma kritis itu tujuannya untuk apa saja. Apa bedanya Anda menggunakan paradigma posmo, Anda menggunakan paradigma kritis, Anda menggunakan paradigma interpretif, misalnya dengan fenomenologi, desain fenomenologi, pendekatan fenomenologi itu seperti apa ya. Jadi Anda harus memiliki ilmu-ilmu dari penelitian riset itu seperti apa. Jadi kalau Anda sudah menguasai begitu ya terkait dengan ilmu untuk menulis di penelitian kualitatif, nanti enak begitu Bapak dan Ibu. Anda itu misalnya, oh ini kayaknya sesuai dengan tujuan, kemudian sesuai dengan fenomena yang ada, tujuannya seperti apa. Ini lebih tepat kalau melakukan menggunakan paradigma kritis. Oh, ini lebih tepat kalau posmo. Oh, ini lebih tepat kalau interpretif dan sebagainya. Nanti tinggal Anda buat manuskrip dan bisa dikirim seperti itu. Kemudian, dan yang tak kalah penting adalah terkait dengan kontribusi. Mesti yang ditanya itu adalah kontribusi juga ya, kontribusinya apa. Nah, yang penting kontribusinya itu adalah Anda dapat memperkenalkan perspektif baru dalam memahami praktek akuntansi seperti apa, kemudian mengkritisi atau memperluas teori yang sudah ada ya. Jadi memperkenalkan perspektif baru, ada hal yang baru, atau ada pengukuran yang baru, ada teori yang baru, atau ada istilahnya itu pemaknaan yang baru dan sebagainya. Kemudian mengkritisi atau memperluas teori yang ada. Bisa melakukan mengkritisi teori yang ada. Oh, teori ini tidak sesuai dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga nanti Anda ingin mengembangkan begitu ya teori yang baru itu misalnya seperti apa. Kemudian juga memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan sebagainya ya. Nah, ini untuk yang kontribusi praktisnya dan sebagainya. Kemudian juga gaya penulisan dan presentasi yang kritisnya. Jadi di QREM sendiri karena dia itu fokusnya sudah kualitatif research begitu. Jadi para peneliti kualitatif itu pasti banyak yang mengirimkan ke mereka seperti itu ya. Jadi QREM ini mengutamakan penelitian yang ditulis dengan pendekatan kritis dan reflektif, bukan sekedar deskriptif. Kebanyakan ya seperti itu. Tetapi kalau deskriptif itu kan hanya cuma menggambarkan aja begitu ya, tapi tidak ada analisis yang mendalam dan sebagainya seperti itu ya. Jadi mereka itu mintanya itu yang pendekatannya itu analisis mendalam. Kalau dari bahasanya ini maksudnya seperti itu ya. Jadi artinya adalah penelitian itu tidak hanya melaporkan hasil temuan, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai implikasi teoritis dan praktis dari penelitian tersebut. Nah, misalnya ini ya Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu ini yang penelitian salah satu penelitian yang saya ambil begitu ya di QREM itu sendiri judulnya adalah Deviance as an Image Restoration ya Strategy Refining the Reputation Risk Management Framework. Nah, ini apa ini maksudnya ya? Ini penelitiannya tahun 2024 kemarin oleh Milin Satye begitu. Intinya adalah
beliau mengkaji strategi yang digunakan oleh 2 bank besar di Australia untuk mengelola resiko reputasi. Ya. Jadi 2 bank besar di Australia tersebut itu kena tuntutan hukuman begitu atas pelanggaran serius. Jadi 2 bank tersebut itu kena hukuman karena ada terkait dengan ini ya, masalah hukum ya, terorisme, kemudian juga ada pencucian uang dan sebagainya yang melanggar terkait dengan aturan-aturan hukum tersebut seperti itu. Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk memahami strategi. Jadi dia ingin memahami gitu ya, meneliti strategi yang diterapkan. Bagaimana sih ya strategi yang diterapkan oleh kedua bank tersebut karena mereka itu kan kena tuntutan hukum. Kemudian intinya adalah memulihkan citra mereka pasca proses hukum itu seperti apa ya. Nah, jadi penelitian ini berakar pada literatur CSR dan pemulihan citra ya. Jadi perusahaan tersebut itu ternyata menggunakan strateginya adalah dengan menggunakan CSR. Jadi CSR itu dijadikan sebagai alat untuk pemulihan citra mereka seperti itu ya. Kemudian temuan utama yang lain adalah mengidentifikasi munculnya strategi baru dalam pemulihan citra, yaitu mereka namanya adalah pembangkangan ya. Jadi di penelitiannya beliau itu pembangkangan atau bahasa Inggrisnya deviance ini ya. Jadi strategi ini tuh belum tercakup. Ini merupakan strategi yang baru ternyata Bapak dan Ibu. Nah, inilah kontribusi yang diinginkan oleh jurnal-jurnal semacam kuartil atau Q1, Q2, Q3, Q4 itu seperti itu Bapak dan Ibu ya. Apa sesuatu yang belum pernah ada, kebaruan Anda itu seperti apa? Dia menjelaskan di sini ini ada strategi baru begitu yang belum tercangkup dalam kerangka reputation risk management RRM yang ada. Jadi dia di bank tersebut itu dia menggunakan strategi pembangkangan seperti itu ya. Nah, jadi ditemukan dari strategi tersebut ada 2 substrategi yang baru. Yang pertama adalah pembangkangan dalam arti bahwa ternyata 2 bank besar Australia itu sebenarnya mereka itu melakukan penolakan untuk mengakui insiden sebagai kerusakan reputasi. Ya meskipun saya itu kena tuntutan hukum dan sebagainya, tetapi itu tidak akan merusak reputasi kami loh, seperti itu. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan strategi pembangkangan, berarti membangkang begitu ya. Padahal kan jelas-jelas dia sudah melanggar etik begitu ya, melanggar hukum, melanggar etik. Kalau orang melanggar hukum, melanggar etik dan sebagainya, biasanya kan reputasinya akan rusak. Tapi dia ada rasa ini, substrateginya ini dia menolak begitu ya. Perusahaan menolak mengakui bahwa insiden tersebut merusak reputasi mereka. Jadi merasa yakin begitu ya bahwa masih percaya diri begitu ya bahwa meskipun kami menghadapi tuntutan hukum bersalah dan sebagainya, tapi hal tersebut tidak akan merusak reputasi kami seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga adalah penerimaan sanksi hukum tanpa tantangan ya. Jadi perusahaan menerima hukuman yang diberikan tanpa melakukan upaya hukum lebih lanjut seperti itu. Kemudian selain strategi pembangkangan ya, di penelitian ini juga ternyata menemukan bahwa kedua bank tersebut itu menerapkan strategi tradisional dalam kerangka RRM seperti minimisasi, kemudian ada melakukan penguatan citra ya, kemudian juga melakukan tindakan korektif dan melakukan permohonan maaf seperti itu. Ya intinya itu adalah untuk memulihkan reputasi mereka seperti itu. Terus kontribusinya seperti apa begitu ya? Kontribusi terhadap literatur yaitu kepercayaan dan keyakinan merupakan inti dari perbankan modern. Seperti tadi yang saya sampaikan, 2 bank tersebut itu ternyata sangat percaya diri dan yakin begitu. Meskipun saya bersalah, tetapi reputasi saya baik seperti itu, tetap tidak akan rusak dan sebagainya. Kemudian dia juga menggunakan strategi tadi ya, menggunakan pengungkapan CSR sebagai sarana utama untuk pemulihan citra ya. Kemudian penelitian ini menjembatani literatur CSR dengan manajemen resiko reputasi. Jadi dia juga menjembatani begitu ya, adanya literatur CSR, kemudian peran dari CSR tersebut, kemudian kaitannya dengan manajemen resiko reputasi itu dalam hal apa begitu ya. Ternyata dengan
begitu ya. Dengan menerapkan manajemen resiko reputasi plus bank itu juga melakukan pengungkapan CSR, maka itu nanti disinyalir bisa memulihkan reputasi atau citra dari kedua bank tersebut. Seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini ya terkait dengan strategi pembangkangan. Jadi orang itu kan ketika membaca judul di penelitian kualitatif itu kan tidak formal seperti penelitian kuantitatif ya. Apa ini strategi pembangkangan apa dan sebagainya ya. Jadi ya apa ya? Ya unik begitu ya, judulnya itu unik, kemudian isi-isinya dan sebagainya itu juga unik seperti itu. Kemudian untuk implikasi praktek sendiri, temuan ini penting bagi praktisi manajemen risiko dan komunikasi korporat begitu ya. Jadi praktisi manajemen risiko ini ternyata harus punya strategi-strategi baru begitu ya untuk memanajemen risiko yang ada. Risiko itu kan banyak sekali, ada risiko reputasi, ada risiko hukum, ada risiko keuangan, banyak sekali ya, karena menyoroti perlunya fleksibilitas dan adaptasi dalam strategi pemulihan citra, terutama dalam menghadapi krisis yang melibatkan aspek hukum dan regulasi. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian bagaimana bentuknya dia, jurnalnya, jadi sedikit berbeda dengan yang di Science Direct tadi itu ya. Kalau ini kan jurnal yang terindeks di Emerald. Biasanya kalau Emerald itu judulnya seperti ini. Abstraknya itu bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ada abstrak, dia menjelaskan terkait dengan purpose, tujuannya itu apa. Jadi Anda harus sangat detail untuk menjelaskan tujuannya apa. Tidak perlu banyak-banyak. Informasinya singkat, padat, jelas seperti itu. Kemudian desain, metodologi, approach-nya itu seperti apa. Jadi dia menjelaskan di sini purpose-nya. This study aims to develop and understanding the strategy. Oh, berarti ini ada strategi baru begitu ya. Intinya itu adalah untuk memulihkan reputasi yang ada dari reputasi hukuman yang mereka lakukan, maksudnya seperti itu. Kemudian desainnya apa ya? Jadi grounded, kemudian terkait dengan CSR, kemudian literatur pemulihan image atau reputasi dan sebagainya. Kemudian dia jelaskan mengenai metode yang dia gunakan. Analisisnya adalah dia menggunakan analisis tematik seperti itu ya. Kemudian ada finding-nya ya. Finding-nya itu apa saja, originalitas atau value-nya itu seperti apa ya. Jadi kalau di sini sih bahasanya implikasi temuan utamanya itu seperti apa. Seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan mengenai kepercayaan diri ya dan sebagainya itu ternyata inti utama begitu ya dari perbankan modern dan sebagainya. Nah, jadi memberikan new insight begitu ya, pemahaman baru, wawasan baru. Oh, ternyata ini ada strategi ini ya dalam untuk memanajemen resiko untuk pemulihan citra dan sebagainya. Semacam itu Bapak dan Ibu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu ya. Dan yang terakhir adalah untuk di penelitian QREM sendiri berarti QREM ini berfokus pada isu-isu terkini dalam akuntansi dan manajemen. Jadi jangan lupa ya di bold begitu. Isu-isu terkini itu apa? Kemudian apakah itu related begitu ya dengan akuntansi dan manajemen, dengan bidang akuntansi dan manajemen. Kalau Anda bidangnya yang lain dan sebagainya Anda masukkan ke sini, ya pasti nanti besar kemungkinannya akan tertolak seperti itu. Kemudian menggunakan metode kualitatif ya. Terus kerangka teoritis yang Anda gunakan itu kuat dan relevan ya. Kemudian kontribusinya itu jelas tadi. Kemudian juga dapat ditulis dengan pendekatan kritis dan reflektif. Tapi ya enggak apa-apa, misalnya enggak harus pendekatan kritis dan reflektif, tetapi Anda bisa menarasikan dengan sangat kuat itu juga bisa ya, memiliki peluang yang besar juga. Seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Fili. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Mirna. Saya dapat ilmu baru nih dari Bu Mirna. Nah, ini Ya, ada yuk sama-sama. kita langsung ke question and answer aja ya Bu Mirna ya, udah ada beberapa nih yang bertanya. Ya. Oke, yang pertama dari Bu Wela Sari.
Mohon pencerahannya, Bu Dr. Mirna, terkait cara menemukan jurnal yang benar-benar free. Nah, karena ada beberapa jurnal tulisannya itu free, tapi kenyataan aslinya bayar. Nah, jika bayar akan direspon, tapi kalau tidak bayar tidak direspon, padahal tulisnya itu jelas-jelas free, supaya tepat pada saat mau submit. Itu dulu aja Bu Mirna, apa mau digabung pertanyaan satunya lagi, apa dijawab dulu aja Bu? Iya, dijawab dulu aja Bu Fili, enggak apa-apa. Oh ya, Ya, oke. terima kasih Bu atas pertanyaan. Bu, ini saya mohon off cam dulu enggak apa-apa ya. Oke. Iya, Nah, jadi Ibu tadi yang bertanya siapa Bu Fili? Nah, Bu Wela Sari. oke, Bu Wela Sari. Nah, jadi Bu Wela Sari itu memang apa? Ibu memang harus membaca begitu ya secara detail terkait yang pertama itu baca dulu di jurnal laman dari website jurnal tersebut seperti itu. Biasanya kan mereka akan meminta terkait dengan ada informasi terkait dengan biayanya dan sebagainya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Apakah itu nanti free atau tidaknya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya tidak ada informasi mengenai free atau kenanya biaya dan sebagainya, jadi lebih baik sebelum dikirim itu tanyakan dulu aja ke editornya seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Jadi apakah itu berbayar atau tidak seperti itu agar nanti tidak kecelik begitu ya bahasanya itu tidak terlanjur begitu Bu Fili, tidak terlanjur untuk di submit begitu sih Bapak dan Ibu. Begitu Bu atas pertanyaannya semoga menjawabnya. Oke, terima kasih banyak Bu Dr. Mirna atas jawabannya dari Bu Wela ya. Ye, Bu. Lanjut Bu, pertanyaan kedua. Salam hormat Bu Mirna, kenalkan nama saya Eni Hardi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saya baru mendalami penelitian kualitatif Bu. Pertanyaan saya, bagaimana teknik menuliskan hasil wawancara dalam artikel penelitian kualitatif yang hendak kita publis ke Scopus? Ini misal nih ya, dikasih contoh nih. Saya melakukan wawancara kepada 45 orang responden. Apakah yang dituliskan dalam artikel saya adalah hasil kesimpulan wawancara secara garis besar saja? Jadi maksudnya tadi kan dia udah melakukan wawancara 45 orang responden. Apakah yang dituliskan dalam artikel saya hasil kesimpulan wawancara secara garis besar saja? Nah, itu saya berharap ada artikel yang bisa saya contoh gitu loh, Bu. Terima kasih sebelumnya. Gitu, Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalnya itu sih sebenarnya tergantung pada tergantung pada stylenya Bapak dan Ibu. Tapi biasanya itu agar lebih mengungkapkan atau lebih memperkuat hasil penelitiannya Bapak dan Ibu itu pertanyaannya tadi ya, intinya itu adalah nanti bisa disajikan ada cuplikan dari hasil wawancara dengan informan seperti itu. Tapi pilihlah karena kan jumlah artikel itu kan terbatas. Pilihlah yang benar-benar yang benar-benar penting begitu Bapak dan Ibu ya. Pilihlah hasil penelitian, hasil wawancara yang benar-benar penting seperti itu. Jadi jangan semuanya atau banyak ditampilkan di sana. Ambil yang penting-penting saja. Misalnya Bapak dan Ibu itu ada subbab, katakan subbabnya itu ada 3 seperti itu ya. Subbab yang pertama itu misalnya Anda memberikan satu hasil wawancara, subbab yang kedua hasil wawancara, subbab yang ketiga misalnya hasil wawancara dan sebagainya begitu ya, itu Anda bisa kutip di sana begitu untuk memperkuat begitu ya hasil temuannya Anda. Kemudian baru nanti di akhir misalnya banyak hasil wawancara di subbab 1 dan sebagainya begitu. Nah, itu nanti bisa Anda katakan kesimpulan secara general itu seperti apa, Bapak dan
Kurang lebih seperti itu. Jadi itu istilahnya siasat yang bisa atau strategi yang bisa kita lakukan. Karena kalau semuanya langsung disimpulkan dan sebagainya, nah itu nanti rasanya kayak kering begitu, Bu Fili, begitu ya. Jadi orang kayak rasanya apa ya, kok kering begitu ya hasilnya ini, mana hasil wawancaranya justru apa, hasil wawancara itu merupakan apa ya, daya tarik tersendiri begitu loh Bu Fili. Komentar ataupun informasi dari informan itu yang bagus begitu ya, yang menurut saya itu dapat memperkuat dari hasil penelitiannya Anda. Kurang lebih seperti itu Bu Fili. Oh ya, terima kasih banyak Bu Dr. Mirna. Kalau bisa saya simpulkan berarti kayak gini ya Bu ya. Kan dia ada 45 tuh. Ya, Mungkin bisa kita klasifikasi ya Bu ya. betul. Misalnya iya yang 5 orang tuh yang orang-orang hebat tuh bisa direkturnya atau apalah. Ya, Yang sisi bisa. kedua mungkin dari manajernya atau apa mungkin tadi Ya. gitu Bu. Bisa nggak Iya, kira-kira Bu? bisa Bu. Jadi Kak misalnya kan manajemen Ah, kita bisa melihat kalau dari menurut perspektif top manajemen itu seperti apa, ah, middle manajemen seperti apa, oh lower manajemen itu seperti apa, kan itu iya, mewakili pada tingkatannya masing-masing begitu ya Bu iya, Fili dan menarik begitu. Oh kalau iya. ternyata top manajemen itu maunya seperti ini. Oh Hmm, ternyata ini bertentangan nih, kontradiksi misalnya ya dari lower management itu misalnya seperti ini begitu. hmm, Begitu sih Bu Billy dan iya. Bapak dan Berarti yang kirol-kirolnya aja Bu ya, mungkin ya. Oh, Yang pemegang peranan pentingnya itu ya di setiap betul. bagian. Ya, betul. Bisa Ya, strategi ini seperti itu. Nggih, ya Bu Billy. Ya, ya, sama-sama Bu Eni, semoga membantu, Bu. ya. Ini ada, ini kita mau yang raise hand apa saya baca yang di itu dulu Bu, Oh, di kolom iya enggak chat. apa-apa. Monggo Bu, saya ngikut. Mana tadi bapaknya tadi? Udah turun tadi. Oh ya sudah Silakan turun. Heeh. Oh itu, ya udah. Pak Tommy Bermana, silakan Pak Tommy. Ya, terima kasih Bu. Apakah suara saya terdengar ya? Iya, ya. Pendengar. Ya, oke. Izin Bu, Ya saya mau Pak. nanya sedikit. Ya, ini menarik sekali sih kualitatif ini. Soalnya kan dulu supaya yang mungkin kalau orang-orang yang nggak ngerti statistik, mungkin ini alternatif untuk penelitian Bu ya. Itu yang pertama ya. Iya. Sama mungkin Mm-mm. kalau zaman dulu kan saya meneliti juga kebanyakan mungkin karena dulu tuh banyak statistik, terus habis itu orang rame-rame meneliti pengaruh gitu. Padahal mungkin ada sisi lain untuk ini ya, untuk penelitian ya. Nah, mungkin saya mau nanya sedikit ini aja, Bu. Yang pertama, Bu, kalau waktu Ibu submit ke jurnal-jurnal Scopus atau apa, Bu, ya, itu kira-kira, Bu, kalau di kualitatif itu yang di-challenge oleh si Mm-mm. reviewer itu apa, Bu, ya, Mm. kira-kira? Mm. Dari apa objek penelitiannya itu, Bu, ya? Karena kan gini, kualitatif itu kadang-kadang kan kalau misalnya kita udah dapat 1-2 sampel sama, itu biasanya ya udah cukup gitu atau mungkin ada minimal sampelnya gitu Bu. Jadi misalnya kita mau meneliti suatu bencana alam gitu, mungkin tsunami gitu, tapi 1-2 sampel aja mungkin tsunami itu karena orang nggak aware, jadi banyak banyak orang yang korbannya sehingga cukup 2 sampel aja atau mungkin ada minimal sampelnya Bu. Itu mungkin yang pertanyaan saya pertama, apa saja poin yang direview oleh si reviewer kalau untuk penelitian kualitatif. Yang kedua, kecukupan sampelnya itu gimana Bu? Dan yang ketiga, kalau kita mengadakan survei kualitatif itu apakah boleh hanya istilahnya metode yang paling simpel rata-rata gitu Bu? Misalnya dari 10 survei rata-rata senangnya warna kuning, ya udah kita bilang adalah warna kuning lah yang paling disukain oleh area ini gitu Bu. Nah, itu mungkin ketiga itu dulu sih Bu, saya tanyakan Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Tommy atas pertanyaannya ya. Intinya adalah Pak, kalau di penelitian kualitatif itu apa? Dia tidak dia tidak meminta banyak sampel dan sebagainya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau di penelitian kualitatif itu kita nyebutnya itu bukan sampel ya. Kalau sampel itu kan lebih dekat dengan penelitian kuantitatif seperti itu ya. Nah, jadi itu dulu Pak Tommy begitu ya. Jadi kalau di di apa ini di dalam penelitian
kualitatif itu kita harus mampu menjelaskan begitu Pak, terkait dengan kalau saya memahaminya itu sampel begitu ya, sampel di sini itu misalnya Bapak melakukan memilih informan begitu ya, mungkin maksudnya seperti itu ya mungkin Pak Tommy ya maksud saya. Nah, jadi ketika Bapak memilih informan itu tidak ada batasan harus berapa banyak dan sebagainya begitu Pak Tommy. Yang penting adalah informannya itu dia itu adalah informan kunci. Ya. Dia adalah informan kunci. Jadi kalau misalnya Anda meneliti hanya satu orang sebenarnya tidak masalah. Karena di dalam penelitian kualitatif itu bukan banyaknya informan begitu ya, tetapi adalah informan kunci. Meskipun hanya satu, tapi kalau dia mengetahui banyak hal, mengetahui semuanya dan sebagainya, nah itu bisa ya. Dia menjadi informan kunci seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak menemukan ternyata informan kuncinya itu hanya satu, Bu, ini ada beberapa informan kunci, misalnya 5, 6, dan sebagainya, ya enggak apa-apa seperti itu. Yang penting adalah ketika Bapak dan Ibu itu melakukan penelitian dan sebagainya, kemudian sudah tidak ada informasi baru lagi yang diperoleh dan sebagainya, itu berarti datanya itu sebenarnya sudah jenuh. Dan itu sebenarnya sudah cukup, tidak perlu untuk menambah informan lagi. Misalnya saya sudah nanyai Bu Fili begitu ya, kemudian sudah nanyai Bapak dan Ibu yang lain misalnya, itu sudah cukup misalnya ya, oh ini sudah tidak ada data yang baru lagi begitu. Kemudian saya tidak perlu lagi misalnya nanti mewawancarai Pak Tommy begitu. Jadi karena istilahnya dari data yang sudah ada itu sebenarnya sudah tidak ada lagi kebaruannya, kurang lebih seperti itu Pak Tommy ya. Begitu Pak Tommy. Oke, Bu, boleh tanya sedikit lagi Bu ya? Iya. Ya, halo Bu. Ya. Ya, silakan. Ya. Jangan lama-lama. Oke, saya mau nanya sedikit Bu. Kalau misalnya katakanlah ada suatu kasus mau kita analisa Bu, tapi kasus itu mungkin sesuatu yang kelihatannya mungkin close, yang kita tuh mungkin ya karena kita terlibat istilahnya involved di suatu perusahaan tersebut, tapi ada suatu kasus yang kita mungkin karena kita terlibat dalam perusahaan itu, tapi kita tahu. Nah, tapi mungkin kalau kita publish mungkin nggak diizinin. Apakah boleh mungkin dibikin semacam penelitian kualitatif dengan XYZ gitu Bu, disamarkan gitu? Boleh. Nah, boleh Pak, boleh. Boleh ya. Jadi kalau tidak salah minggu lalu begitu Pak Tommy. Kalau misalnya Bapak minggu kemarin itu ikut, ya buat iya anonim Pak. Jadi kita bisa pakai, karena kan terkait dengan kajian etiknya ya, misalnya tidak berkenan atau apa dan sebagainya, nah, itu bisa Pak menggunakan inisial. Tapi nanti di challenge oleh reviewer gimana tuh Bu ya? Datanya dari mana nih? Itu kan karena pengamatan kita gitu, kadang-kadang gitu. Itu gimana Bu ya? Ya, yang penting argumentasinya dari Bapak dan Ibu saja. Jadi kalau misalnya seperti ini, barangkali saja nanti Bapak dan Ibu tinggal mengirimkan agar pasti ini penelitiannya itu bukan abal-abal apa-apa dan sebagainya. Misalnya melampirkan terkait dengan itu Bapak dan Ibu inform on consent dan sebagainya, bahwa memang misalnya si yang Anda wawancara itu tidak berkenan untuk menampilkan namanya atau jabatannya ataupun juga dengan organisasinya. Kurang lebih seperti itu sih, Bapak. Oke. Tapi ini objek kasusnya itu adalah yang sesuatu yang memang ya mungkin close kali, orang nggak boleh tahu gitu Bu. Cuman kita bikin anonim gitu. Itu boleh. Tapi kan kita memang nggak dapat, istilah nggak dari situnya mungkin nggak dapat inform consent segala macam, tapi hanya berdasarkan pengamatan kita Bu itu. Ya enggak apa-apa Pak, bisa juga enggak apa-apa. Nanti tinggal diitukan aja, disampaikan bahwa karena ini memang kasusnya adalah sensitif dan sebagainya, kemudian ya Anda jelaskan aja kepada terus terang aja kepada siapa itu redaksi, pada direksi pada editornya. Ya, kepada editornya, ya, bahwa ini tuh memang misalnya tidak ada inform consent tadi dan sebagainya, kemudian ini juga masalah sensitif dan sebagainya. Yang penting kan Anda sampaikan dulu saja. Kalau misalnya mereka percaya, ya syukur begitu Pak. Kalau misalnya enggak mau, ya berarti cari jurnal yang lain begitu Pak Tommy. Oke, siap Bu. Siap.
Ya, Oke, satu pertanyaan terakhir lah Bu ya. Kita udah mau oke. mepet 3 menit lagi nih. Dari Bu Lita Yulita. Apakah topik tentang implementasi pengukuran kinerja berdasarkan balance scorecard menurut nilai-nilai bela negara di UPN Veteran dengan metode kualitatif layak untuk disertasi dan Scopus? Nilai bela negara adalah local value di UPN Veteran. Mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya ini malah justru ya bagus. Pertanyaannya siapa tadi, Bu? Bu Fili? Dari Bu Lita. Ya, Lita jadi Bu Yulita. Ya, Bu Lita. Jadi ini juga bagus, Bu Lita. Jadi kayak semacam penelitian unik begitu ya. Belum ada ini kayaknya Bu Lita. Ini justru Hmm, kebaruannya Bu Lita kalau menurut saya. Jadi hmm, istilahnya terkait dengan konsep bela negara begitu ya. Kemudian dikaitkan hmm. dengan apa Bu Fili tadi? Dengan local value di UPN, Bu. UPN Veteran. Ya, jadi istilahnya kan bela negara itu menjadi Hmm. budaya begitu ya. Menjadi Oh, iya. budaya yang mendorong nilai-nilai yang membentuk di UPN veteran itu seperti apa. Itu bagus itu, Hmm. Bu. Iya, jadi bisa, Bu. Nah, Berarti itu barangkali menggabungkan, ya, ya, menggabungkan iya. sosiologi ya, Bu ya. Apa-apa budaya tuh? Antropologi. Iya, etnografi juga bisa, Bu. Jadi nanti Oh, ya. misalnya menggunakan nanti Bu tadi itu beliau apa mau bisa mewawancarai begitu ya komunitas begitu ya atau mewawancarai yang ada di mana di sivitasnya itu seperti apa, bagaimana Hmm. terkait dengan konsep bela negara itu. Misalnya Anda bisa menanyai perwakilan dari dosennya atau perwakilan dari Hmm. tendiknya atau perwakilan dari mahasiswa. Ya intinya itu Anda bisa menanyai misalnya stakeholder-stakeholdernya itu seperti apa Hmm. atau alumninya atau misalnya Hmm. usernya dan sebagainya. Begitu sih Bapak dan Ibu. Nah, jadi itu Ya, enak begitu. Ini bagaimana nih sehingga UPN veteran ini apa dia itu ya nilai-nilainya itu adalah berdasarkan nilai bela negara. Jadi bela negara itu diturunkan. Bela negara, nilai-nilai bela Hmm. negara itu mengatur perilaku orang-orang sivitas akademik yang ada di UPN veteran itu misalnya seperti apa, harus menjadi seperti apa dan sebagainya, harus berperilaku seperti apa dan sebagainya. Begitu Bapak dan Ibu itu juga bagus Bapak dan Ibu. Malah bagus ya, Bu ya, nih. Ya, Karena ada nilai value-nya tadi ya, dari betul. Ya. UPN-nya tadi. Dan itu juga ada, ya itu sih, apa, kebaruan dan sebagainya, begitu Iya. Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk kontribusi dan sebagainya itu barangkali kan juga bisa dipakai oleh universitas-universitas yang similar begitu ya, dan Ibu. Iya, oke. Terima kasih banyak nih, Bu. Ini pas bener waktu kita nih udah Oke, Bu 10.45 nih, Fili, Bu. terima kasih Bapak dan Baiklah, Ibu. terima kasih banyak untuk Bu Dr. Mirna Amirya. Ya, Saya sudah sama-sama Bu Fili. memberikan materi yang menarik nih, Bu ya. Saya sangat senang nih mendampingi Ibu Mirna dan teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, karena kita dapat pemahaman baru Sama-sama. nih, Bu. Ya, Jadi untuk sama-sama Bu Fili. Ya. topik-topik ya. Oke, baiklah saya kembalikan ke MC ke Bu Reni. Terima kasih Bu Mirna. Ya, terima kasih Bu Fili, semoga sukses ke depannya Bu. Ya, amin. Ini tadi udah dibilang Bu Lita, terima kasih pencerahannya Bu, kata Bu Oh ya, sama-sama Bu Lita, Lita. Bapak dan Ibu Ya, semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Baik, terima kasih Ibu Feptas Fili selaku moderator kita pada pagi hari ini dan kepada Ibu Mirna Amirya yang telah membagikan pengetahuannya terkait penelitian kualitatif yang disukai Scopus. Alhamdulillah tidak terasa kita telah di penghujung waktu dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini dan seluruh panitia dan juga peserta yang telah berpartisipasi dalam acara kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan membantu kita semua untuk bisa publikasi di jurnal terindeks Scopus.
Sebelum menutup acara, mari kita bersama-sama untuk mengambil sesi foto kepada Bapak Ibu para peserta. Dimohon untuk membuka kamera karena kita akan mengambil dokumentasi sesi foto ini. Akan saya hitung dari 1 sampai 3, 2 kali tag. Saya hitung untuk yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami panitia mohon maaf jika ada kekurangan selama dalam penyelenggaraan acara. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bapak Bu, dan Ibu. terima kasih Mohon atas izin di semuanya. Bu Fili, Bu Yuliana, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, sama-sama Bu kasih Mirna. Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih.